Generasi milenial mewakili 22% populasi Amerika Serikat terbesar di antara generasi lain. Namun, mengapa banyak dari mereka masih merasa seperti penipu? Simak di episode The Infographics Show kali ini. Menjadi milenial artinya tumbuh di antara masa anak-anak bebas dan awal era digital. Tapi kamu sudah dewasa, punya pekerjaan dan pengembalian pajak tahunan, rasanya aneh. Saat ayahmu seusiamu, dia tampak sangat percaya diri. Dia selalu tahu apa yang dilakukan, mulai dari memperbaiki ban hingga menawar harga dengan kontraktor. Sementara kamu hanya menonton kartun di YouTube dan memanaskan makaroni keju. Generasi boomer sering menyebut milenial seperti remaja abadi. Meski terdengar kasar, ada benarnya juga. Generasimu sudah berkembang di bidang pekerjaan dan keuangan, namun masih kurang di aspek lain. Banyak milenial bernegosiasi kontrak atau menjalankan prosedur medis di siang hari, lalu malamnya mereka kembali ke apartemen satu kamar dengan hanya seekor kucing atau teman sekamar sebagai teman, memanaskan makanan beku atau memesan DoorDash. Ini seperti Jekyll dan Hyde. Di zaman modern, kompeten dan profesional di siang hari, tapi kembali ke kebiasaan kekanak-kanakan di malam hari. Kamu tidak pernah benar-benar merasa dewasa dan itu wajar. Studi menunjukkan lebih dari 50% milenial dan Gen Z juga merasa tidak tahu cara menjadi dewasa. Sebanyak 63% menyatakan mereka tak pernah dipersiapkan menghadapi kehidupan dewasa. Banyak yang melaporkan merasa bahwa mereka tidak banyak berubah sejak masa remaja, malah hanya berpura-pura menjalani hidup, seolah-olah menjadi orang dewasa hanya demi mempertahankan pekerjaan mereka. Tidak masalah apakah seseorang adalah eksekutif tingkat tinggi atau pekerja makanan cepat saji. Fenomena ini melintasi batas-batas sosial ekonomi dan ternyata sangat umum di kalangan generasi muda. Mengapa perasaan ini begitu umum dan sudah lama? Kamu merasa ini masalahmu sendiri dan menyebutnya sindrom penipu, berpikir seharusnya kamu tidak ada di posisi sekarang. Kamu sukses menurut standar milenial, punya pekerjaan kantoran, dan tidak kerja serabutan demi makan atau uang. Keraguan yang terus menghantui membuatmu merasa bisa dikeluarkan kapan saja. Semakin banyak membaca, kamu sadar ini bukan hanya masalahmu. Kamu dewasa dan tidak sendiri. Perasaan ini bahkan punya namanya. Banyak milenial merasa bingung menjalani hidup, seolah menunggu sesuatu yang akan membangunkan dan memulai hidup mereka. Mereka biasanya hidup mirip dengan orang tua mereka. Ini disebut efek ruang tunggu, yakni perasaan seolah kamu hanya menunggu dan belum benar-benar menjalani hidup. Hidup dikatakan benar-benar dimulai saat tanda itu muncul, tapi bagaimana jika tidak pernah datang? Saat kecil, kamu sering di arcade mall, menatap layar pemuatan yang menggoda untuk menghabiskan koin, hasil jerih payahmu di permainan. Menjalani hidup kadang terasa sama, seperti keadaan sementara sambil menunggu hal yang sebenarnya dimulai. Kamu sudah membayar sewa selama bertahun-tahun, masih menunggu saat untuk punya tempat sendiri. Pekerjaanmu bukan impianmu, tapi cukup untuk bayar tagihan dan lebih baik dari sopir Uber. Tidak apa-apa, meski bukan yang kamu inginkan. Jadi, bagaimana kamu tahu kapan saatnya benar-benar mengambil langkah besar? Mudah saja bagi generasi milenial untuk menjalani hidup begitu saja, menunggu kesempatan yang sempurna, lalu menyadari waktu sudah berjalan begitu cepat. Hampir setengah dari generasi milenial, yaitu 47,6% masih menyewa tempat tinggal. Lebih dari sepertiga bergantung pada pekerjaan lepas, yang memang menawarkan lebih banyak kebebasan, tapi kurang stabil. Tanda-tanda kedewasaan seperti membeli rumah, karier stabil, dan memulai keluarga kini lebih sulit didapatkan. Bagi banyak generasi, dewasa adalah ketetapan pemerintah, bukan pilihan. Dulu sangat umum bagi para pemuda untuk wajib militer, yang biasanya membuat mereka keluar dengan lebih tangguh dan dewasa. Selain itu, mereka juga mendapatkan keterampilan praktis yang memudahkan untuk mendapatkan pekerjaan. Hari-hari itu sudah berlalu, tapi hidup sekarang terasa jauh lebih tidak terstruktur. Tonggak kehidupan lain seperti pernikahan juga dulu jauh lebih terorganisir, dan jadi kamu terus menunggu lagi dan lagi. Banyak milenial mengalami hal serupa, jadi ini bukan perjuangan pribadi. Hampir semua milenial yang diajak bicara merasakan hal yang sama. Mereka ingin rumah sendiri, menikah, dan berkeluarga, tapi kesempatan itu tak pernah datang bersamaan. Mereka bekerja keras,
mencoba untuk mendapatkan sedikit lebih banyak keamanan, berusaha agar pintu itu terbuka, tapi pintu itu tidak bergerak. Pintu itu terasa macet atau lebih parah lagi, terkunci. Gambaran kesuksesan generasi ini masih dibentuk oleh gambaran yang kita tumbuh bersama, yaitu keluarga di televisi, tinggal di pinggiran kota, ayah bekerja tetap, ibu mengurus rumah atau berkarir, tetap menyiapkan makan malam tiap malam. Ada banyak anak dan ruang yang cukup untuk semua. Inilah kehidupan impian Amerika yang sebagian besar dimulai pada 1950-an, ledakan manufaktur pasca Perang Dunia Kedua, menghadirkan barang konsumen dan rumah murah, serta lapangan kerja yang membuatnya lebih terjangkau. Ini jadi tanda dewasa. Punya pekerjaan tetap sampai pensiun, beli rumah dan mobil, menikah, serta membesarkan generasi berikutnya untuk meraih impian Amerika seperti dirimu. Namun, kini banyak penanda tersebut sulit dijangkau karena harga rumah dan mobil naik, serta pekerjaan bergaji bagus makin langka. Banyak generasi milenial terjebak menyewa dan mengumpulkan uang tiap bulan, apalagi biaya sewa terus naik. Hal itu membuat semakin sulit untuk menabung cukup uang demi memulai impian Amerika Anda. Rumah dan mobil kini telah digantikan oleh apartemen dan kartu bas. Dan itu mengarah pada kenyataan yang menakutkan. Sebagian besar milenial kini hanya terpaut satu hari buruk dari kehilangan segalanya. Hampir 3/4 milenial mengaku hidup dari gaji ke gaji. Menabung jadi sulit, dan jika ada kejadian tak terduga seperti tagihan medis atau pemutusan hubungan kerja mendadak, risiko tunawisma bisa terjadi. Pemilik rumah jarang peduli saat Anda bilang akan bayar bulan depan, sehingga sulit merasa sebagai orang dewasa yang mapan. Ketidakpastian ini menggantikan stabilitas di masa dewasa. Dan itu membuat banyak generasi milenial menyadari kenyataan pahit bahwa dunia tempat mereka tumbuh tidak akan kembali. Generasi milenial merasa mereka tidak benar-benar memiliki kendali atas hidup mereka. Mereka seolah hanya menyewa hidup untuk sementara sebelum kehidupan nyata dimulai. Saat menyewa, manusia cenderung memperlakukan sesuatu lebih keras. Ini dikenal sebagai teori mobil sewaan. Kita cenderung memakai mobil sewaan tanpa merawatnya, hanya menggunakannya lalu mengembalikan. Namun, hidup kita tidak bisa seperti itu. Ketika Anda menerapkan teori ini pada hubungan dan keuangan Anda akan melihat mengapa semuanya terasa seperti berantakan. Generasi milenial cenderung memperlakukan segala sesuatu dalam hidup mereka seperti ini saat mereka menunggu fase berikutnya dimulai. Ini termasuk hubungan yang seringkali jauh lebih santai dibandingkan generasi lainnya. Generasi milenial cenderung menghabiskan lebih sedikit waktu bersama teman secara langsung. Dan hal ini menjadi lebih jelas pada generasi Z. Sebaliknya, kedua kelompok ini lebih banyak menghabiskan waktu secara online dengan kenalan biasa. Kurangnya akar tersebar luas. Peralihan milenial ke interaksi online santai membuat generasi ini kesulitan dalam berkencan dan hubungan romantis. Pada 2025 hanya 44% milenial menikah dan sekitar setengahnya punya anak. Jauh lebih rendah dari generasi boomer atau X. Jika kamu hanya jadi turis di hidupmu, apa gunanya memperbaiki keadaan? Kamu pernah mengalami saat-saat di mana kamu merasa seperti hanya sekadar lewat. Seolah-olah apapun yang kamu lakukan sekarang sebenarnya tidak terlalu berarti. Kamu hanya melihat ke masa depan, dan semua yang kamu lakukan sekarang terasa seperti bagian santai dari hidupmu. Dan ketika kamu tidak melihat ke masa depan, kamu malah melihat ke masa lalu. Apakah nostalgia itu nyaman atau justru membuatmu terjebak? Generasi milenial juga tertinggal di pasar saham, padahal ini cara stabil untuk membangun kekayaan jangka panjang. Hanya 57% dari generasi Z dan milenial yang berinvestasi di pasar saham. Dan angka itu menurun seiring bertambahnya usia. Pasar saham dirancang untuk meningkatkan nilai seiring waktu, dan jenis investasi jangka panjang seperti itu bukanlah arah yang dipikirkan oleh sebagian besar milenial. Tentu saja ada juga masalah banyak milenial yang memang tidak memiliki uang untuk berinvestasi di saham-saham blue chip. Tanpa masa depan, rasa apatis mulai muncul. Meski bertahun-tahun di tempat yang sama,
kamu tetap merasa perubahan sudah dekat. Dan karena itu, lebih mudah untuk sekadar menjalani hidup apa adanya. Namun ketika hal itu menghilangkan sebagian tekanan untuk mencoba melakukan hal-hal besar dalam hidupmu, itu juga meninggalkan rasa bosan yang mendalam. Bagaimana dirimu 20 tahun lagi? Apa rencana masa depanmu? Memikirkannya memang menakutkan, kadang masa lalu jadi satu-satunya penghiburan. Bagi banyak milenial, tahun 90-an terasa masih dekat meski sudah 20 tahun lebih berlalu. Saat itu, segalanya terasa baik dan mudah, mal masih ramai, hobimu terjangkau, dan semua itu sulit dilepaskan. Generasi milenial memiliki tingkat nostalgia yang lebih tinggi dibandingkan generasi lain, dan hal itu paling jelas terlihat pada para dewasa penggemar Disney. Namun, beberapa orang menyebut kelompok ini hidup di dunia Peter Pan dan menolak dewasa. Kini, bahkan generasi muda pun mulai menyadarinya. Beberapa tahun terakhir, generasi milenial banyak dihina, terutama oleh generasi Z. Berinteraksi dengan sepupu muda menunjukkan betapa sinisnya mereka. Generasi milenial masih ingat dunia yang masuk akal, sedangkan generasi Z tumbuh di dunia yang terasa tidak cocok. Ketika Anda antusias bicara Super Nintendo atau Blink 182, Anda justru terlihat konyol. Jangan biarkan mereka membahas Harry Potter. Nostalgia masih akan tetap ada. Dunia terasa menakutkan dan tak membaik. Teknologi berkembang pesat, terutama sejak munculnya kecerdasan buatan. Anda tidak hanya khawatir mencari pekerjaan yang lebih baik, Anda juga khawatir mempertahankan pekerjaan Anda sendiri. Melihat berita hampir setiap hari hanya membuat Anda semakin cemas. Jadi, itu bukan hal yang mengejutkan. Lebih mudah melihat ke masa lalu dan menemukan kenyamanan pada hal-hal yang dulu membahagiakan saat kecil, tapi ini bisa membuat Anda berhenti maju. Nostalgia memang menggoda, tapi Anda tahu tak bisa menciptakan kenangan baru, hanya mengulang yang lama. Ruang tunggu kini lebih nyaman, tapi tetap waktunya pergi. Nostalgia seperti jebakan, seperti mesin camilan di ruang tunggu. Memang menggoda untuk tetap di sana, namun seberapa nyamannya pun, Anda tetap hanya menunggu seseorang. Ini kenyataan yang sering orang belum siap dengar. Kali ini, tak ada dokter. Anda yang memutuskan kapan giliran Anda, hidup itu sendiri bisa terasa seperti ruang tunggu, dan Anda sedang menunggu izin untuk melangkah ke tahap berikutnya. Anda tidak sendirian. Jutaan milenial, boomer, dan generasi X mengalami hal serupa. Saat giliran mereka juga berpura-pura bisa hingga akhirnya benar-benar mampu, seperti Anda. Sebenarnya, hidup tidak pernah berhenti untuk siapapun. Tak ada yang akan menyelamatkan atau memberi jalan pintas menuju hidup impian Anda. Hanya Anda sendiri yang bisa melakukannya. Dan mungkin itu hal paling menakutkan. Anda sendirian. Sebagai orang dewasa, Anda harus membuat pilihan sulit. Ini menakutkan tetapi juga membebaskan. Pintu itu terbuka, Anda hanya perlu memutuskan membukanya. Bayangkan masa depan yang diinginkan dan ambil langkah pertama dengan berani. Lepaskan jaring pengaman dan ambil risiko yang selama ini dihindari. Lalu mungkin Anda akan melihat seperti apa sebenarnya kehidupan dewasa bagi Anda. Terserah Anda untuk menentukan seperti apa kehidupan dewasa bagi generasi Anda. Meskipun mungkin tidak datang dengan stabilitas yang sama seperti dulu. Hidup Anda sedikit berantakan dan itu tidak apa-apa. Anda tidak perlu dunia yang stabil, Anda hanya perlu mengendalikan kekacauan Anda sendiri. Terserah Anda untuk menentukan seperti apa kekacauan itu. Anda bisa mulai mengejar impian Anda, bahkan jika Anda harus menjalankannya sambil bekerja di pekerjaan harian. Mungkin minggu ini Anda tidak menonton kartun lama di Jumat malam, tapi keluar berbicara langsung dengan orang karena hanya satu pintu keluar dari ruang tunggu. Begitu Anda melewatinya, segalanya berubah. Cari tahu mengapa milenial terjebak krisis keuangan berulang, atau tonton penjelasan generasi dalam 10 menit.